Ya kalau biasanya di kosan atau di rumah gitu ya diam sambil nguping itu aja. Berarti lebih ke chill, me time kayak gitu. Selamat datang di Talk with Skaga. Selamat datang di Talk with Skaga. Nah, kali ini kita ada kedatangan yang sangat spesial nih gue starnya nih. Ada siapa sih di sini? Boleh perkenalan namanya siapa dan kelas berapa? Saya Abdullah Zulfan Arianto dari 12 TPG 1. Wah, kita kedatangan kakak kelas nih kali ini. Tahun-tahun terakhir ya di SMK 3. Oh ya, ini kan dari jurusan Boga nih. Kalau aku sendiri dari jurusan kecantikan, Maya nggak tahu nih seluk-beluknya tata boga itu gimana sih. Nah, aku mau tanya nih, kenapa kakak ini masuk Boga sih? Awal tuh dulu suka lihat MasterChef di TV. Wah, Mulai dari itu saya merasa kalau chef itu keren dan ingin memperdalam ilmu masak. wah kayak gitu. Berarti karena MasterChef ceritanya jadi masuk Boga. Nah, jurusan Boga nih kan lumayan banyak ya. Nah, kenapa harus milih di SMK 3 nih? Nah, karena jarak yang terdekat itu Jember sini. SMKN 3 Jember. Berarti dulu masuknya jalur zonasi. Bukan. Itu ya gimana ya? Cuma pendaftaran gitu aja. Lewat nilai. Oke, berarti ini sudah kelas 12. Yang tentunya pastinya udah prakerin dong. Nah, aku denger-denger nih katanya pertama kali mau prakerin ini di Surabaya nih, keluar kota. Tapi kenapa sih tiba-tiba jadinya di Aston aja di Jember? Itu awalnya saya emang pengen PSG di Joy Merit Surabaya, tapi karena termasuk dalam zona hitam tidak diperbolehkan, saya mencoba interview di Aston Jember. Dan diterima. Oke. Terus aku juga denger nih dari burung-burung yang berkicau nih kawan-kawan, katanya kakaknya ini jagonya di main course nih. Boleh dijelasin dong, kan gak semua anak yang menonton ini nih jurusan tata boga. Apa sih main course itu? Main course itu hidangan utama yang muncul waktu pertengahan makan. Oke. Kenapa lebih suka di main course? Soalnya lebih mudah diatur. Gimana ya, kalau keasinan tinggal nambahin gula, kalau kemanisan kasih garam gitu. Oke, berarti kalau denger-denger jawabannya nih lebih suka di main course, berarti rada musuhan sama dessert nih. Bener. Nah, kenapa tuh? Boleh cerita? Karena gak terlalu jago kalau di dessert. Di bakery, di pastry itu kurang jago. Soal ngedekor, ngehias juga jelek. Kalau waktu membuat juga kebanyakan gagal. Waduh, jangan sedih dong mas. Kayaknya nih ceritanya sambil penuh tekanan masa lalu nih kawan-kawan. Nah, boleh ceritain nih selama prakerin di Aston Jember nih. Pastinya namanya di lingkungan kerja ya. Ada tekanan-tekanan entah dari atasan, entah dari teman atau bagaimana. Bisa diceritakan nih. Banyak kejadiannya tuh waktu prakerin. Kalau soal masalah itu ada satu waktu disuruh bikin fly itu, saya bikinnya itu gagal. Terus Waduh. saya pulang kosan, besok paginya telepon kok gagal. Nah, saya juga agak bingung soalnya takaran udah bener, ternyata ya bikin lagi, saya yang disalahin. Nah, berarti kalau takarannya udah bener sih, berarti kayaknya kurang berdoa aja pas bikin. Jadinya kurang bantuan yang kuasa gitu, makanya bisa gagal gitu. Mungkin tangannya melencong atau gimana ya. Nah, terus kesan-kesan selama prakerin nih, pastinya kan gak cuma tekanan-tekanan doang nih. Prakerin pasti ada senengnya, ada happy-nya. Apa sih? Happy-nya itu seniornya itu fun, Oh, humble, terus enak juga kalau diajak main. Kalau waktu bertamu juga enak. Terus apa ya, diberi pembelajaran, amanah. Ya gitu dah, banyak pokoknya. kalau di Aston sendiri nih pas zaman kakaknya nih ada berapa orang sih? Ada 7. Wah, jadi dari sekian banyak kakaknya terpilih juga ya jadi 7 orang yang masuk Aston ya. Ya alhamdulillah terpilih. Nah, Dari banyak yang interview, 7 yang kena. waduh. Terus aku juga denger nih, burung-burung aku nih kan banyak ya, banyak yang ngasih informasi-informasi itu katanya kakaknya ini juga aktif di kegiatan. Sering ikut kayak pramuka, paskib, seperti itu. Nah, tentunya kan udah prakerin, udah kelas 12, apalagi di Boga yang wah banyak banget kan prakteknya. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya? Kalau waktu prakerin itu saya lebih berfokus ke prakerin memang. Jadi saya mengurangi di pramuka sama paskib, ya cuma ikut seadanya saja kalau sempet gitu. Oke, terus selain pramuka sama paskib mungkin ada lagi di luar?
di sekolah sebenarnya ikut PMR juga. Wah, ikut PMR nih buat para ciwi-ciwi nih. Masnya ini pintar ngobatin orang loh. Nah, terus cara bagi waktu sudah, cara mengatasi tekanan. Pastinya kan di prakerin udah dapet tekanan, di ekstrakurikuler juga dapet tekanan pastinya. Nggak mungkin dong, mustahil nggak ada tekanannya di ekstrakurikuler. Itu gimana sih? Ya kalau biasanya di kosan atau di rumah gitu ya diam sambil ngoping itu aja. Berarti lebih ke chill, me time kayak gitu ya. Terus kenapa suka berorganisasi? Karena bisa punya kesempatan menemukan orang lain gitu. Maksudnya Banyak temennya. mengenal Terus karakter orang lain gitu. Terus banyak pembelajaran juga. Selain dapat temen, kita juga diajarkan kedisiplinan gitu, kepercayaan, kejujuran gitu. oke, rada menyimpang dikit nih, Masnya ada yang punya apa belum sih? Nah, kayaknya Masnya dari tadi tuh kayak banyak tekanannya gitu kawan-kawan. Mungkin bisa di-spill nih kenapa sih? Ada masalah apa? Apa dimarahin emak nih tadi mau berangkat atau gimana nih? Enggak, cuma uang udah nipis aja. Aduh, uang udah nipis. Ngomong-ngomong uang sudah nipis nih, ntar lagi lanjut kuliah apa kerja dulu? Insya Allah kerja. Insya Allah kerja. Oke. Terus tips-tips bagi waktu dan mengatasi tekanan. Tentunya dari teman-teman ini kan juga punya tekanan masing-masing. Punya waktu yang juga berbeda-beda tentunya. Kita mau dengerin nih dari Masnya ini, dari kakaknya yang ganteng ini, gimana sih caranya bagi waktu? Kalau soal bagi waktu kita lihat kondisi aja. Kalau lebih penting mana, yang harus diutamain mana, itu didahulukan aja. Terus kalau soal masalah tekanan, kan kalau versi saya ngopi, saya juga gak tahu, mungkin ada orang yang sholat berzikir itu udah enakan, mungkin bisa dicoba gitu. Oke, kalau Masnya nih sholat kan tentunya. Bolong-bolong. Aduh, bagaimana sih katanya mau jadi cowok idaman, tapi bolong-bolong sholatnya. Terus gimana ya? Kalau ntar lagi insya Allah kerja, ada niatan mau masuk kuliah juga nggak? Kalau sama ibu sebenarnya disuruh kuliah, cuma saya pengennya emang kerja. Kalau mau kerja udah ada rencana ngelamar di mana gitu? Kalau rencana itu pusing juga. Aduh. Soalnya sama senior yang di Aston disaranin buat kuliah dulu, tapi saya pengennya kerja di kapal pesiar gitu. Wah. Tapi kan itu kan sebenarnya butuh kuliah. Cuma ya kalau nggak kuliah mulai dari nol, jadi bawahan. Oke, selamat berpusing-pusing ria ya Masnya. Jangan lupa nanti nyampe rumah katanya ngopi, menikmati me time santai-santai. Ngomong-ngomong soal me time nih, masa kalau me time nih kan kayak nge-chill gitu aja sih. Kalau aku sendiri nih me time-nya lebih ke belanja sih, tipikal cewek lah ya. Kalau Masnya nih mungkin ada support dari keluarga juga atau gimana? Kan biasanya kalau nge-chill sendiri, me time sendiri tuh ada pikiran-pikiran kalut yang menghantui kayak gitu kan? Atau mungkin bagaimana nih, bisa diceritakan? Kalau masalah pribadi, keluarga gak pernah ikut campur. Wah, berarti tipe orang yang menyelesaikan sendiri. Ya, iya, lebih suka gitu. Soalnya kalau keluarga ikut campur mesti apa ya? Dibesar-besarin meskipun itu masalahnya kecil. Waduh, mungkin teman-teman juga ada yang sama nih ya kayak Masnya ini. Mungkin bisa kontak-kontakan sama Masnya, ada yang ngecil bareng berbagi cerita. Nah kayak segitu aja sih Talk with Kaga hari ini. Makasih Masnya udah mau diriwuhin nih sama tali yang sangat cerewet ini. Jangan lupa selalu tonton YouTube-nya SMKN 3 Jember di Talk with Kaga juga tentunya, biar bisa ketemu aku lagi gitu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share juga. Bye-bye.